Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ke Mas Adi Praitno sekarang berbicara mengenai unjuk rasa yang terjadi penyampaian aspirasi. Menurut Anda, apakah betul ini murni penyampaian aspirasi, tapi juga sekaligus menunjukkan rendahnya legitimasi begitu ya pemerintah saat ini, sehingga ketidakpercayaan dari masyarakat itu cukup tinggi? Ya kalau kita membaca trigger dari proses resistensi dan perlawanan publik, entah itu dari mahasiswa, kelompok rakyat, dan anak-anak muda, saya kira memang pertama adalah soal disparitas yang terlampau jauh antara yang kaya dengan mereka yang dibawa kesulitan untuk mencari pekerjaan. Kan PHK sering terjadi setiap saat. Kemiskinan ataupun pengangguran sampai detik ini belum ada solusi. Tapi pada saat yang bersamaan memang kita dipertontonkan bagaimana tunjangan-tunjangan pejabat itu cukup luar biasa. Ada protes, ada keluhan, dan ada kecewa yang muncul dari bawah. Tapi kan responnya sangat pejoratif, sarkastis, dan terkesan merendahkan, menantang rakyat secara umum. Bagi saya itu adalah bara api pertama. Kenapa terjadi protes di banyak tempat? Elvira, kita adalah sebagai orang yang pernah jadi aktivis cukup lama. Jadi kalau melihat protes, aksi, demonstrasi yang secara normal, secara logika, dia dari pagi, jam 6 sore, maksimal dia bubar. Kalau dia tidak bubar, pasti dibubarkan oleh pihak kepolisian. Karena itu dianggap bertentangan dengan norma yang ada. Itu prosedural. Artinya apa? Kalau ada aksi demonstrasi, di atas jam 6 sampai malam, bagi saya di situ saja sudah kelihatan apa intensi dan kemauannya. Jadi dalam banyak hal sebenarnya saya agak sedikit setuju kalau ada pembubaran aksi demonstrasi di atas jam 6 sore. Karena itu memang dianggap mengganggu ketertiban. Karenanya saya selalu mengedukasi kepada teman-teman bahwa menjadi aktivis itu tidak bisa kun fayakun. Hari ini demo, hari ini protes langsung jadi. Nggak bisa. Hari ini nggak selesai, besok balik lagi. Besok balik lagi nggak selesai, besoknya balik lagi. Jadi peristiwa 98 itu bukan hanya terjadi 98, tapi ada kontinuitas sebuah perlawanan politik yang cukup panjang. Saya agak kritikal dalam konteks banyak sekali kawan-kawan aktivis yang hanya sekali demo seumur hidupnya, lalu kemudian seakan-akan dia adalah sebagai pahlawan yang sesungguhnya. Tidak. Menjadi aktivis itu adalah all the time. Bahkan setelah nggak jadi mahasiswa sekalipun, bergeraklah dalam perjuangan-perjuangan demokrasi. Yang ingin saya katakan adalah, kalau kemarin kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, memang unsur-unsur mahasiswa dan civil society-nya nggak kelihatan. Tanggal 25, kita melihat memang ada unsur mahasiswa pakai jaket, tapi tidak teridentifikasi sebagai sebuah organisasi mahasiswa apapun. Organ Cipayung tidak terdeteksi, organ Cipayung Plus tidak kelihatan, ataupun BEM Nusantara, Nusantara yang kerakyatan, ataupun Nusantara yang Nusantara saja, BMSI tidak teridentifikasi. Gerakan buruh yang semestinya demo tanggal 25 Agustus itu tarik diri. Karena ada informasi ada kelompok lain yang isunya berbeda. Makanya kelompok buruh itu tanggal 28 demo dan demonya cuma 3 jam. Jam 3 sudah membubarkan diri. Itulah yang saya sebut ada pola-pola gerakan yang agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Saya lihat sejak 25 hingga sampai tanggal 31 adalah mereka yang tidak teridentifikasi sebagai sebuah gerakan massa terafiliasi dengan kelompok tertentu, organisasi mahasiswa, ataupun ormas-ormas tertentu. Tidak ada. Dia datang, ada unsur anak muda, ada unsur masyarakat, dan disitulah kemudian sulit untuk mendeteksi sebenarnya siapa yang terjadi, yang kemudian menimbulkan chaos terjadi di mana-mana. Nah yang kedua yang menarik bagi saya adalah, ini kan kalau kita melihat polanya, chaos itu ya, anarki, itu rata-rata malam, Elvira. Saya kebetulan ada di Palmerah, tanggal 25, tanggal 28, tanggal 29, kan ada diskusi. Itu jalanan ditutup di berbagai tempat. Dan massa itu berkumpul di titik-titik kunci. Itu sepertinya memang ancang-ancang untuk melakukan protes dan demonstrasi ke DPR, di depan dan di belakang. Saya bertanya-tanya, ini kerumunan kok tidak dibubarkan? Ini kerumunan-kerumunan yang mengarah pada tindakan-tindakan aksi demonstrasi, anggaplah itu penyampaian aspirasi, tapi kalau sudah lewat di atas jam, ini kok ada tindakan-tindakan misalnya membubarkan. Itu yang kemudian dilihat oleh publik sebagai sebuah kondisi yang memang sangat tidak menentu. Oleh karena itu bagi saya, kalau ngeliat aktivis-aktivis, saya lihat nggak ada tuh. Yang rusuh-rusuh tidak ada, yang keos-keos mana ada. Kalau mereka protes bahwa tunjangan harus stop, ya. Kalau mereka meminta supaya DPR itu tidak aneh-aneh, ya. Menjaga omongan dan perkataannya, ya. Tapi kemudian ada yang bakar-bakar, kemudian ada vandalisme, tidak terlampau kelihatan. Jadi vandalisme, anarkisme, chaos, itu adalah sesuatu yang kalau saya cek ya, tidak terafiliasi dengan kelompok-kelompok mahasiswa ataupun organisasi-organisasi tertentu. Nah,
Tugas penegak hukumlah yang mengidentifikasi ini. Siapa sebenarnya yang menggerakkan itu. Tapi yang ketiga menurut saya, siapapun yang menggerakkan ini hebat. Saya menjadi aktivis itu sejak zamannya SBY, transisi dari Megawati ke SBY. Hari ini saya menemukan bagaimana gerakan politik itu terjadi di berbagai tempat, isunya sama, simultannya sama, dan hampir sama polanya. Gedung DPRD dan kepolisian. Oke. Nah itu yang terjadi kan. Baik. Dan itu yang kemudian menurut saya, wah ini gerakannya luar biasa sekali yang menggerakkan. Rasa-rasanya kalau ngelihat gerakan BEM, saya tidak sejauh itu. Saya Kita tanya membacanya. Muzamil ya. Melihat tidak di lapangan praktek-praktek ada kelompok-kelompok yang tidak teridentifikasi ini? Iya, sebenarnya saya coba jauh kita melihat, saya paham betul Kak, bagaimana kita melaksanakan aksi demonstrasi. Kenapa terjadinya anarkis, kenapa terjadinya pembakaran dan lain sebagainya. Saya melihatnya seperti ini Kak, ketika kita aksi demonstrasi, menyampaikan tuntutan, menyampaikan pendapat kepada pihak yang memang kita rasa ini merugikan. Contohnya kita aksi ke depan DPR, tapi tidak ada yang menerima kita Kak. Jadi dari sini bukti kemarahan mahasiswa, masyarakat terhadap respon dari DPR tersebut. Akibatnya apa? Anarkis. Dan kemudian muncullah polisi yang represif terkait dengan tindakan-tindakan tadi. Nah, muncul pertamanya itu karena tidak ada yang menerima aspirasinya. Coba aja di mungkin fenomena di tanggal 2 dan tanggal 3 kita lihat di berbagai daerah diterima sama stakeholder pimpinan pemerintahannya hadir. Tenang aksinya Kak. Berarti kan yang harus dikoreksi itu adalah pemerintahnya, bukan malah fokus kepada dalang di balik ini semua. Fokusnya adalah apa persoalan bangsanya. Contoh, misalnya ketika Pak Prabowo, Pak Presiden menyampaikan 3 pernyataan. Yang pertama adalah tunjangan DPR tidak jadi naik. Kemudian yang kedua, seluruh pemerintahan tidak ada yang keluar luar negeri. Tenang, udah mulai tenang gitu kan. Artinya rakyat itu butuh itu Kak. Rakyat itu butuh ketenangan, butuh respon publik yang positif, butuh respon seperti tindakan yang benar-benar konkret untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Hari ini banyak tunjangan DPR, kemudian RU perampasan aset, kemudian kemarin lagi RU KUHAP yang tidak meaningful participation. Artinya sebenarnya harusnya pemerintah melihat di situ Kak, lebihnya melihat ke situ dibanding siapa dalang di sini semua. Oke, ketika ada pernyataan dari Presiden bahwa ada upaya makar di sana, mengarah ke terorisme di sana, ada mafia di sana, menurut mahasiswa itu terlalu jauh? Saya rasa pemerintah punya intelijen yang teknologinya canggih gitu kan. Saya rasa selesai di intelijen saya rasa. Tetapi kenapa hari ini pembakaran rumah anggota DPR, kemudian ini kenapa nggak dicek atau check and balance sama intelijen yang ada gitu loh. Kenapa dibiarkan segala macam? Artinya apakah intelijen diam atau memang intelijen yang hari ini ada di negara kita dengan teknologi yang canggih itu tidak mampu untuk mendetek siapa yang dalam perusahaan ini. Saya yakin ini bukan seorang mahasiswa, bukan masyarakat sipil. Saya yakin itu Kak. Itu bukan masyarakat sipil yang melakukan pembakaran. Tetapi kenapa hari ini masyarakat yang disalahkan atas tindakan-tindakan anarkis, mahasiswa yang disalahkan atas tindakan-tindakan anarko. Bukan itu poinnya. Sebenarnya coba pemerintah hari ini, DPR dan eksekutif itu coba melihatnya sebagai persoalannya apa sebenarnya untuk menenangkan warga masyarakat yang merasa resah hari ini. Oke, baik. Menarik poinnya tadi. Saya ke Anda, harusnya sudah selesai di intelijen itu, tidak perlu ramai-ramai sampai kita melihat bagaimana pembakaran, penjarahan, Mas Ridwan. Ya, teori kegagalan intelijen itu ada 4. Intel gagal 1 itu adalah ketika petugas pengumpul informasi data di lapangan tidak bisa mengumpulkan data secara cepat dan tepat. Itu yang disebut dengan Intel gagal 1. Intel gagal 2, ketika petugas di lapangan mengumpulkan data, dimasukkan ke meja analis, analisanya salah. Ini yang disebut dengan Intel gagal 2. Intel gagal 3 adalah ketika info di lapangan benar, analisanya benar, ketika dilaporkan kepada pimpinan, data ini tidak digunakan oleh pimpinan, masuk ke laci. Sehingga analisa dari lapangan, dianalisa dengan teori intelijen, dianalis, tidak digunakan oleh pimpinan, karena pimpinan kemudian, ya apapun alasannya ya, ini diskresi pimpinan. Bisa saja pimpinan tidak merasa itu urgent, lalu dimasukkanlah itu ke laci, tidak dijalankan. Ini yang disebut dengan Intel gagal 3. Intel gagal 4 adalah ketika pimpinan menggunakan data itu, tetapi pencegahannya terlambat. Nah, sekarang kita lihat tanggal 25 sampai tanggal 29.30 itu Intel gagal berapa? Menurut kami yang belajar di kajian strategik intelijen, keempat-empatnya gagal.
Intel gagal 1, Intel gagal 2, gagal 3, dan gagal 4. Pengumpulan data di lapangan terlambat, informasi bahwa akan ada pergerakan massa-massa liar yang kemudian kemungkinan mengganggu itu harusnya sudah didapatkan pada tanggal 25. Logikanya ini, logikanya. Dengan semua perangkat intelijen yang ada Pak Intelkam, ada BIN, ada BAIS, mestinya sudah didapatkan. Analisnya mestinya sudah memberi analisa yang baik. Pimpinannya mestinya sudah melakukan upaya pencegahan, harusnya. Dan upaya pencegahannya mestinya berhasil. Tetapi yang terjadi, kejadiannya seperti ini, ada 10 korban jiwa, bahkan ada ojol yang kemudian meninggal dengan sangat tragis ya, selain almarhum Afan. Ini namanya almarhum Dondi. Ini jarang kemudian dibahas oleh teman-teman di media. Ini ojol berada di Makassar dalam hiruk pikuk demo, tiba-tiba dia diteriakin, Intel, Intel, Intel. Apa yang dilakukan? Dia kena riot massa. Dia dipukuli oleh massa sampai meninggal dunia. Jadi kita juga harus fair. Ketika kemudian kita ingin situasi Indonesia demokrasinya baik, stigmatisasi bahwa Intel sama dengan jahat, ini juga nggak bisa dong. Intelijen itu sebuah profesi yang normal, profesi yang netral. Dia punya kode etiknya. Dia sama seperti dokter, dia punya kode etik, dia seperti lawyer, dia ada kode etiknya, ada filsafat etiknya intelijen itu. Dan dalam konteks intelijen negara, maka tugas dia adalah the first line of defense, garda paling depan pertahanan negara. Nah, apakah kemudian setelah ini Presiden Prabowo melakukan evaluasi? Kami berharap begitu. Evaluasilah lembaga intelijen ini di semua level, baik di Polri, BIN maupun BAIS maupun lembaga intelijen yang lain. Evaluasi kalau memang itu ada kegagalan di level mana? Apakah di level pimpinan, apakah di level deputi, apakah di level yang lebih bawah? Dari situ Vira, pernyataan Mas Ferry tadi bahwa pengamat intelijen lebih sering mengamati demo, enggak gitu juga. Kita juga, kami di kampus ini juga sering teriak kok untuk profesionalitas intelijen. Karena kalau intelijennya profesional, maka situasinya nggak akan chaos. Gitu loh. Ini proses yang terus berjalan, terus belajar gitu. Masih berjalan dan terus belajar. Oke, baik. Kita akan bahas juga karena tadi kalau Pak Arianto mengatakan sudah betul strateginya, proses-proses yang terjadi, data-data semua antisipasi sudah dilakukan dengan maksimal, Pak. Publik bertanya, karena ramai sekali waktu itu di sosial media, kita melihat ada penjarahan rumah anggota DPR Sahroni saat itu, dan semua sudah membaca setelah ini ada rumah selanjutnya, dan juga rumah Menteri Keuangan. Apakah saat itu tuh bentuk kegagalan intelijen atau memang pembiaran? Pak Arianto, kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Head to Head with Elvira.